Oke, selamat malam, shalom semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kebetulan di malam hari ini jam 6 sore di Jepang. Jadi kebetulan saya sudah sampai di hotel karena besok saya harus jemput grup ya di Narita. Jadi malam hari ini saya nginep di dekat Narita International Airport ya. Jadi saya mau sampaikan tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi tadi saya berangkat dari rumah itu sekitar jam setengah 10 pagi ya. Ini baru masuk hotel jam segini, jadi perjalanan kurang lebih ya 7 jam 8 jam karena harus transfer ya, ganti kereta, ganti bis, naik apa ya. Jadi akhirnya sampai juga di sini di kamar hotel ini ya. Jadi saya mau sampaikan sesuatu karena Tuhan sudah mengatakan kepada saya, karena kenapa? Saya baca beberapa hari ini berita-berita tentang tahun depan 2023 yaitu tahun krisis. Jadi di mana-mana mungkin bukan hanya di Jepang atau di negara lain pun juga akan mengalami sama, yaitu krisis ya. Dinyatakan karena beberapa negara sudah bangkrut atau mengalami krisis ya. Jadi saya juga Jokowi sudah mengatakan bahwa tahun 2023 harus jaga-jaga, berhemat-hemat karena dunia sedang krisis. Nah, ini. Jadi banyak sekali ini ya. Maksud saya orang yang khawatir tentang tahun 2023 ya. Mungkin banyak juga anak-anak Tuhan yang mulai khawatir juga, waduh gimana ya 2023 itu kalau krisis. Karena kita belajar pengalaman dari tahun 98 ya, 98 jadi 25 tahun yang lalu ya, itu krisis moneter di Indonesia. Jadi kalau yang kali ini tahun depan dikatakan bahwa bukan cuma Indonesia atau Jepang, hampir seluruh dunia itu krisis. Jadi inflasi itu mulai naik ya. Jepang sendiri udah 2 bulan yang lalu ya, inflasi udah naik, jadi harga-harga barang juga naik ya. Cuman di sini diikuti dengan kompensasi, yaitu pemerintah ikut membantu dan juga gaji-gaji juga mulai naik ya, mengikuti. Nah, saya berharap juga anak-anak Tuhan yang percaya sama Bapaknya yang di surga, saya berharap juga jangan khawatir ya. Mungkin dunia bisa katakan, oh krisis ya, ini itu. Yang penting kita berharap kepada Bapa kita, yaitu Yesus Kristus yang ada dalam surga. Karena kenapa? Bapa kita ini yang mempunyai dunia. Dia yang menciptakan dunia, dia yang menciptakan bumi, dia yang menciptakan bintang, dia yang menciptakan bulan, matahari, semuanya di dalam dunia ini. Dia yang menetapkan, dia yang mengatur, dia yang menentukan apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Jadi kita mulai hari ini ya, kita coba mulai kita berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap sama Tuhan, kita nggak akan kecewa. Tapi kalau kita berharap sama manusia, pasti suatu hari akan merasakan kecewa. Karena kenapa? Karena Tuhan kita tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Jadi saya dinyatakan oleh Tuhan supaya kalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan kita, bahwa Allah yang hidup ya, dia sudah menyatakan dalam firman ya, yaitu Matius 6. Sebenarnya kunci untuk menghadapi krisis itu gampang ya. Kunci satu, kita harus percaya kepada Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati ya. Mungkin agama-agama lain ya, mungkin mereka berdoa apa, tapi mereka tidak mempunyai Allah yang hidup. Tapi kita dipilih oleh Tuhan, dan kita merasa bangga kalau kita punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang mustahil di dunia. Ingat itu, Allah kita ini Allah hidup. Karena kenapa? Dia sudah terbukti mati di atas kayu salib. Akhirnya hari ketiga dia dibangkitkan ya. Dia bangkit dari antara orang mati untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dan hanya satu-satunya manusia yang ada di dunia, yang pernah ada di dunia, yaitu Yesus. Itu salah satu-satunya manusia yang pernah bangkit dari kematian. Kita coba buka ya, Matius 6. Ya, ini kuncinya untuk mengatasi krisis ya. Matius 6 ya, ayat yang ke-31 sampai 34 ya. Ini saya baca ini ya.
Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Ya. Terus, dan apakah yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lihat, kita adalah bangsa pilihan. Kita adalah anak-anak pilihan. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, dia katakan, tahun depan gimana nih usahanya? Ya, kalau krisis, kita makan apa? Kita bayar utang pakai apa? Kita mau tinggal di mana? Tapi firman Tuhan mengatakan, itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yesus Kristus Allah yang hidup. Tapi kita bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita orang-orang yang mengenal siapa Tuhan kita. Ya, kita tahu siapa Tuhan kita. Makanya kita tidak usah khawatir. Apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, kita tinggal di mana. Ya, kita lanjut lagi. Ayat yang ke-32. Ya, itu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Lihat, Allah kita Allah yang hidup. Ya, Dia tahu keperluan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Ya, itu dinyatakan di dalam surat Matius ini. Bahwa Dia itu sudah tahu. Makanya kita sebagai anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, Allah yang hidup, kita nggak usah khawatir akan tentang krisis tahun 2003. Mau dunia mau terjadi apapun juga, dunia mau gonjang-ganjing kayak apapun juga, ekonomi mau kayak apapun juga, mau jatuh, mau bangun, kita tetap berharap, kita berpegang teguh pada Allah kita, Allah yang hidup. Dia yang mengatur dunia ini. Dia yang menentukan dunia ini ada atau tidak. Ingat, kita hidup di dunia ini sementara. Tapi kita akan hidup di dunia yang kekal, yaitu surga yang kita nantikan. Karena kenapa? Yesus akan datang kedua kalinya itu bukan untuk menebus dosa kita, tapi Dia datang untuk menghakimi manusia-manusia, ya, yang tidak berkenan, yang tidak percaya kepada Dia. Ayat ke-33, ini kuncinya, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kuncinya cuma satu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dalam Alkitab tidak tuliskan hanya makanan yang ditambahkan, hanya minuman, hanya baju yang ditambahkan, tapi semuanya Tuhan Allah yang hidup. Dia memberikan apa yang kita butuhkan, semuanya tanpa hitung-hitung, tanpa perhitungan apa ini itu, Dia serahkan semuanya. Asal satu syaratnya, kita sebagai anak-anaknya, kita mencari kerajaannya, kebenarannya, hidup benar di hadapannya. Itu kuncinya untuk mengatasi krisis, ya, yang dikatakan dunia tahun depan itu krisis ini itu. Kita punya Allah yang hidup. Cari dulu kerajaan Tuhan, cari kebenarannya. Udahlah, ikut Tuhan. Memang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ya. Mungkin kita berhadapan dengan dunia. Saya tadi naik kereta, ya. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan katakan, lihat nih, jiwa-jiwa orang yang belum mengenal aku. Saya katakan sama Tuhan, so what should I do for you, God? Tuhan katakan, jadilah terang di tengah-tengah kegelapan. Dia cuma katakan itu. Dia katakan, saya nggak nyuruh kamu jadi ini. Yesus katakan kepada saya, jadilah terang. Jadilah terang. Karena satu terang, setitik terang itu akan menerangi kegelapan. Yuk, ini ayat terakhir penunjang. 1 Petrus 5 ayat 7.
Ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, tidak usah kita khawatir akan hari esok apa yang akan terjadi. Tapi serahkanlah semua kekhawatiranmu itu ke dalam tangan Allah kita yang hidup. Karena Dia Allah yang akan memelihara hidup kita. Coba saudara-saudara flashback kehidupan saudara-saudara yang lalu. Apakah saudara hidup yang lalu sampai detik ini, apakah pernah Tuhan luput tidak memelihara saudara? Itu renungkan. Kadang-kadang kita yang lupa. Kita lupa bersyukur sama Tuhan. Tapi ini janji Tuhan dalam Alkitab mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu, maka Dia Allah yang hidup yang akan memelihara kita semua. Kuncinya, syaratnya cuma satu. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Itu kunci. Dari situ kalau kita sudah cari, kita dapat apa yang kita mau, semuanya akan mengikuti. Apa yang kita minta, apa yang kita mau, sesuai dengan kehendaknya akan terjadi. Makanya doa kami, ya, kehendak yang terjadi di bumi seperti di surga. Pada saat kita minta, kehendak Tuhan terjadi, kehendak di surga terjadi seperti di bumi juga. Di bumi seperti di surga. Ya. Jadi jangan khawatir akan krisis 2023. Gak usah takut, gak usah khawatir. Baca firman-Nya, cari kebenarannya, cari kerajaannya, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Serahkanlah kekhawatiranmu, karena Dia Allah yang hidup yang memelihara kamu. Terima kasih saudara-saudara. Sampai ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Yesus memberkati.